Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menghitung atau mencari persamaan garis regresi di Microsoft Excel maupun di SPSS. Nah, misalkan di sini saya punya contoh soal yang saya ambil langsung dari PPT-nya, karena nantinya saya akan menunjukkan jawaban ketika kita mencari di SPSS maupun di Excel dengan yang kita hitung secara manual seperti itu. Nah, misalkan sini saya punya ada variabel X dan Y, dan untuk variabel X-nya itu merupakan pengalaman kerja per tahun, dan Y-nya itu merupakan omset penjualan dalam ribuan. Nah, ini untuk soal ini artinya bahwa jika seseorang atau seorang karyawan mempunyai pengalaman kerja minimal, misalkan ini untuk 2 tahun, maka dia pasti punya sudah lumayan banyak pengalaman di bidang marketing, dan ia dapat menghasilkan omset penjualannya tuh sebesar 5 ribuan. Kemudian lain halnya jika karyawan yang kedua ini dia mempunyai pengalaman kerja sudah 3 tahun, dan ketika dia melakukan sebuah pekerjaan dalam bidang marketing, ya dia dia dapat melakukan sebuah pekerjaan itu dengan menghasilkan omset omset penjualan sebesar 8 ribuan dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian lihat di sini, semakin lama pengalaman kerjanya, maka omset penjualannya juga semakin meningkat seperti itu. Nah, di sini untuk pertanyaannya kita diminta untuk menentukan nilai A dan B, kemudian membuat persamaan garis regresi ya dengan bentuk umumnya yaitu Y aksen sama dengan A tambah BX. Kemudian ditanya juga jika seorang karyawannya mempunyai pengalaman kerja selama 3,5 tahun, maka besar omset penjualannya itu sama dengan berapa ribu seperti itu. Oke, langsung aja kita ke Excel. Nah, ini sudah saya entry datanya ya. Untuk langkah pertama kita menentukan nilai A dan B, maka kita harus mencari dulu atau kita harus merunning ke rumus regresi di Excel seperti itu. Jadi langkah pertama adalah kita klik data, ini data ya, dan pilih data analisis. Nah, ada juga beberapa kasus yaitu Microsoft Excel-nya tuh tidak memunculkan data analisis toolsnya. Nah, untuk mengaktifkannya teman-teman boleh pilih Office button, kemudian pilih Excel Options, lalu klik Add In. Nah, di Add In ini akan muncul seperti ini, dan harus pilih Analysis Toolbar, lalu klik OK. Nanti dia akan muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini di ujung kanan atas, maka teman-teman boleh pilih data analisis. Lalu karena ini kita ingin menghitung regresi, maka harus cari regresinya nih. Nah, ini ya regresi. Oke, pilih OK. Nah, ini untuk bagian inputnya yaitu input di range atau daerah variabelnya tuh ada di sel yang mana. Nah, kita harus menginputnya kayak gitu. Nah, ini saya pilih ini, kemudian saya input nih, saya blok. Oke, lepas, lalu klik lagi. Kemudian ini input extension juga, yaitu daerah dari variabel atau hasil variabel X-nya tuh ada di sebelah mana, dan kita harus menginputnya di sini ke kotak ini. Nah, kita boleh pilih ini, lalu kita blok lagi untuk variabel X-nya. Oke, lepas, lalu pilih ini. Kemudian karena yang tadi saya bloknya tuh yang pertama, untuk baris pertama saya startnya tuh dari judulnya yaitu ini X dan Y, maka ini harus dicentang atau labelnya. Kemudian juga confidence level juga harus dicentang atau angka signifikansinya. Kemudian ini ada bagian yaitu output options ya. Output option ini artinya teman-teman mau untuk outputnya tuh nanti muncul di bagian mana. Misalkan untuk output range itu artinya dia akan muncul di satu sheet yang sama, tapi selnya tuh teman-teman boleh pilih. Kemudian untuk new worksheet supply itu artinya nanti dia akan muncul di salah satu sheet di workbook korelasi dan regresi ini.
Kemudian apabila teman-teman mau munculkannya tuh di new workbook, maka nanti ketika klik ini nanti Excel ketika sudah pilih OK, lalu dia akan di running, maka Excel akan membuka sendiri untuk hasil outputnya di workbook yang baru seperti itu. Karena di sini saya mau munculkannya di sheet yang sama saja, di sheet regresi dan di workbook yang sama juga, maka saya pilihnya tuh output range. Oke, kemudian saya pilih ini. Nah, misalkan saya mau tempatkan nanti untuk hasil outputnya adalah di sini nih, di startnya tuh dari sel E2. Saya klik lagi, lalu pilih normal probability plot, atau nanti grafik batangnya itu akan muncul untuk grafik distribusi normalnya. Lalu pilih OK. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Nah, dari soal di ini untuk soal dari yang diminta dari soal adalah yang pertama adalah kita menentukan nilai A dan B. Nah, kalau kita lihat di Excel untuk nilai A dan B itu dia akan muncul di sini teman-teman, di tabel koefisien. Jadi untuk A ini adalah merupakan input cap atau konstantanya, ini sama dengan 3,25. Kemudian untuk B-nya, karena B itu merupakan koefisien dari X, maka dia akan muncul satu baris dengan X dan dia ada di kolom koefisien ini dia. Jadi B-nya tuh sama dengan 1,25 dan A-nya sama dengan 3,25. Kemudian kalau teman-teman lihat ini ada juga ada regression statistik. Nah, untuk regression statistik ini kalau teman-teman lihat ini ada multiple R. Nah, multiple R ini merupakan nilai dari korelasi antara variabel X dan Y. Dan untuk R square ini merupakan koefisien determinasinya. Dan ini merupakan standar errornya juga, t-stat, p-value-nya. Jadi kalau untuk p-value nanti teman-teman bisa lihat di tabel state. Tapi karena saya hanya menerangkannya untuk mencari A dan B, maka ini tidak perlu dilihat lagi seperti itu. Oke, kemudian ini untuk probability outputnya, peluangnya ya. Nah, yang tadi kan di soal bilang kalau ini apabila seorang karyawan tuh mempunyai pengalaman kerja 3,5 tahun, bagaimana dengan omset penjualannya? Maka kita ketik dulu di sini X sama dengan 3,5 ya. X sama dengan 3,5. Ini 3,5. Nah, ini kita punya persamaan regresinya yaitu Y aksen sama dengan A tambah BX, jadi A-nya sama dengan 3,25. Kemudian tambah BX, B-nya ini ya. Kemudian X. Oke, ini persamaan regresinya. Saya kasih aja. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal cari ya untuk Y aksen jika X-nya tuh sama dengan 3,5, maka sama dengan A tambah buka kurung B kali X. Nah, X yang ini kita ganti dengan 3,5. Saya klik tutup kurung, enter. Jadi hasilnya itu sama dengan 7,625. Itu untuk di Excel. Nah, saya akan cocokkan langsung ya supaya jangan nanti kita ulang lagi. Nah, ini A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 3,25 untuk hasil perhitungan manual ya. Jadi dia sama dengan yang di Excel nih, 3,25 juga yang ini. Oke, kemudian B-nya 1,25 ya, juga sama ini. Ya, sama. Kemudian untuk hasilnya 7,625 untuk X sama dengan 3,5. Sama juga 7,625. Oke.